Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Ini video ini tayang hari Sabtu ya, insya Allah. Gua mau seperti biasa bahas soal konferensi pers atau pers conference dari Ralf Rangnick terkait pertandingan antara Norwich City menghadapi Manchester United yang akan berlangsung besok Sabtu waktu Belanda itu jam 18. Sorry ya, gue sambil cari sesuatu ini di laptop. 18.30. Jadi kalau di Indonesia itu tambah 6 berarti berapa tuh? Setengah 1 berarti ya. Pertandingan yang menurut gue cukup menarik karena Manchester United ini, ya inilah waktu-waktu atau saat-saat Manchester United bisa untuk mulai mengumpulkan lagi pundi-pundi 3 poinnya di atas kertas. Pertandingan yang akan berlangsung dari Carrow Road. Kita lihat bagaimana besok, dan kali ini langsung aja dari pertanyaan dari pers atau wartawan tentang persiapan minggu ini. Ralf Rangnick menjawab, kita bermain dengan 2 grup yang berbeda di hari Rabu, maksudnya di sesi latihan ya. Para pemain bermain menghadapi Crystal Palace, libur latihan di hari Selasa. Lalu latihan hari Rabu dan Kamis dan juga hari ini. Jadi pemain yang menghadapi Crystal Palace itu libur latihan ketika hari Selasa, tapi mereka mulai latihan lagi di hari Rabu, Kamis dan juga hari Jumat ini ya. Lalu soal pemain yang diragukan untuk bermain ya. Ralf menjawab, kita ada 2-3 pemain yang diragukan. Aaron Wan-Bissaka mendapatkan 1 atau 2 knock di pertandingan. Ada juga keraguan soal Nemanja Matic yang seperti ada flu. Saya menyebutnya bukan flu sih, soalnya setelah dites COVID hasilnya negatif. Lalu ada juga pertanyaan dari pers atau wartawan soal komentar soal 7 hari pertama sebagai manajer Manchester United. Ralf Rangnick menjawab, pertama-tama adalah untuk mengetahui para pemain. Kita punya 45 menit sebelum melawan Palace dan kita melakukan banyak cek atau video analisis untuk memberitahu para pemain apa yang kita inginkan. Dan seperti yang kita saksikan, mereka melakukannya dengan baik. Belum sempurna memang, tapi beberapa hal berhasil. Kita mengontrol pertandingan, kita tidak memberikan mereka mencetak gol atau memberi mereka banyak peluang. Jadi kurang lebih Ralf ini Rangnick ini ingin memperlihatkan ya bahwasanya 45 menit video analisis, tapi hasilnya so far so good. Bisa mengontrol pertandingan menghadapi Crystal Palace. Crystal Palace pun juga tidak banyak menciptakan peluang dan juga tidak bisa membobol gawang dari Manchester United. Lalu ada juga pertanyaan dari wartawan ya, ini gua artikan langsung. Saya ingin tahu soal Paul Pogba. Saat dia bisa fit untuk bermain, Anda memiliki gambaran tim ini bagaimana harus bermain, seberapa sulit untuk Paul Pogba untuk bermain di starting line up, dan apa pesan Anda untuk dia, Ralf menjawab, kita berbicara 2 hari yang lalu. Kira-kira hari Selasa. Dia masih di Dubai dan akan kembali hari ini, dan kita akan berbicara lagi hari Minggu. Di telepon kemarin itu kita berbicara 10-15 menit, jadi nggak begitu lama ya. Dia bilang dia membaik tapi belum fit betul. Dari apa yang saya dengar sejauh ini, kira-kira akan butuh 2 minggu lagi sebelum dia bisa fit untuk latihan. Lalu 2 minggu lagi untuk bisa fit untuk bertanding. Jadi kurang lebih masih sebulan ya. Tapi yang paling penting bagaimana dia bisa fit sepenuhnya, lalu latihan bersama grup, dan kita harus meningkatkan fisiknya dan juga secara taktik untuk siap bermain di English Premier League. Jadi kurang lebih ya bulan Januari awal atau Januari tengah Paul Pogba ini baru bisa ready untuk dimainkan ya. Tapi tentu saja sebelumnya akan ada pembicaraan dan itu sudah dimulai dari besok Minggu ini ya. Lalu ada pertanyaan soal penjaga gawang, keputusannya bagaimana soal posisi ini. Ralf Rangnick menjawab, kita punya penjaga gawang atau kiper yang bagus. Dan kita bisa melihat ini ketika menghadapi Young Boys ya. Keduanya bermain baik, artinya dia kan menurunkan 2 penjaga gawang yang berbeda dan dua-duanya tampil baik. Nah ini penting nih. Dengan David De Gea sebagai top goalkeeper, sebagai number 1 atau nomor 1, jadi di posisi ini paling tidak minimum kita punya 3 bahkan 4 atau 5 kiper. Dan kita akan lihat situasinya bagaimana di musim dingin nanti.
akan ada satu atau dua yang menginginkan untuk keluar sebagai pinjaman. Tapi kita harus ingat kalau kita bermain di 3 kompetisi yang berbeda dalam 6 bulan ke depan. English Premier League, FA Cup, dan juga UEFA Champions League. Kita butuh 3 kiper top untuk menyesuaikan kalau ada satu kiper yang cedera atau tidak bisa main. Nah, ini gue curiga Dean Henderson mungkin sudah mulai ngorek-ngorek sedikit ya si Ralf Rangnick ini. Karena tentu saja dia ingin punya menit bermain lebih. Kalau gue pikir juga selain untuk untuk perkembangan karirnya dia yang bagus, juga itu tadi mengintip peluang bisa memperkuat timnas Inggris di Piala Dunia tahun depan ya. Jadi menurut gue, tapi Ralf Rangnick juga menurut gue cukup realistis bahwasanya kita bermain di 3 kompetisi yang cukup ketat. Jadi kita juga butuh kiper yang ready setiap saat, dan menurut gue ya setuju sih. Kalau gue pribadi melihat kalau seandainya Dean Henderson bisa stay dulu, lebih baik stay ya, karena itu tadi kedalaman squad, sekali lagi kedalaman squad itu sangat penting terutama setelah tahun baru nanti ya. Lalu ada pertanyaan dari wartawan ya, Ralf, Anda sudah punya waktu yang cukup untuk menilai squad Anda, apakah Anda butuh melakukan transfer di bulan Januari? Ralf Rangnick menjawab, tentu saja saya mengetahui tentang mereka lebih jelas dalam minggu ini. Saya menyaksikan sebagian besar dari mereka bermain di 2 pertandingan dan kira-kira 3, 4, atau 5 sesi latihan. Tapi ini terlalu awal untuk membicarakan apa yang akan terjadi di transfer musim dingin. Kalau saya melihat jumlah skuad, kita memiliki skuad yang besar. Tentu saja ini tidak cukup dari sisi jumlah maksudnya. Tapi kita harus memastikan pemain-pemain yang ingin stay. Kalau mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, akan masuk akal untuk berbicara secara individu kepada mereka. Mungkin peminjaman adalah salah satu solusi yang masuk akal. Tapi saat ini masih terlalu awal, kurang lebih terlalu awal untuk berbicara tentang transfer musim dingin. Baik itu untuk mendatangkan, menjual, ataupun juga melakukan peminjaman. Artinya ya pemain keluar dalam rangka dipinjamkan ke klub lain. Jadi menurut gue, tapi ini sih hanya tinggal masalah waktu ya. Karena waktu akan terus bergulir. Sekarang sudah tanggal berapa nih? Tanggal 10. Tanggal 11 Manchester United bermain, akan semakin dekat lagi ya. Jadwal semakin padat, bursa pasti akan terbuka ya sebentar lagi, dan Ralf Rangnick ini juga terus harus bekerja dan juga mengejar bagaimana pemain ini bisa ya itu tadi ya menerapkan sistem yang dia mau, tentunya setelah diadaptasi juga dengan keadaan pemain-pemain Manchester United, pun juga keadaan pemain Manchester United yang menurut gua wajar mereka juga menilai cara kepemimpinan, cara pelatihan, dan juga sistem yang ingin diterapkan oleh Ralf Rangnick, apakah sesuai dengan dirinya, apakah mereka nyaman, apakah bagaimana mereka melihat prospeknya ke depan dan lain-lain. Menurut gue ini saat yang mungkin akan mulai ramai, mungkin bahkan berisik di media ya, soal masalah keluar masuk dari pemain Manchester United, terutama nanti ya ketika sudah bursa itu dibuka. Dan wawancara ini atau informasi yang gue rangkum ini ya dari konferensi pers ini akan gue tutup dengan kabar pemain yang siap. Kabar pemain yang siap maupun yang tidak siap ya. Jadi Cavani ini ternyata sudah siap, jadi bisa dimainkan di Carrow Road menghadapi Norwich City. Aaron Wan-Bissaka, Matic masih meragukan, Varane masih belum siap, Anthony Martial ya, bukan Martial tapi Martial juga masih belum siap. Kurang lebih demikian rangkuman ataupun juga translation dari gua translate lah kurang lebih konferensi pers Ralf Rangnick dalam rangka Norwich City menghadapi Manchester United. Sebelum gua tutup, jangan lupa follow Twitter gua ya di @gusti_neg NEG ya, neg. Nanti kita bisa diskusi juga di sana ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa like and subscribe. Gua akan bikin video selanjutnya bahas tentang apa? Nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.